Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kali ini kita bicara soal cabai rawit atau cabai inul ya. Ini saya berada di daerah Cikajang, Garut ya. Menemui petani yang menanam cabai inul lebih kurang 1/10 hektar ya. Coba kita ikuti nanti sampai selesai. Kita akan bincang-bincang dengan petani masalah pemupukan, masalah penggunaan pengendali hama penyakit, kemudian dan lain-lainnya. Kita akan bicara dengan petani tersebut. Nah, petani ini sebagai petani besar dia melakukan penyedotan dengan drum ya 200 liter. Dia melakukan inseksida fungisida dalam drum 200 liter. Kemudian dia spraykan ya ke seluruh tanamannya. Jadi bukan petani kecil. Biasanya kalau petani kecil itu dia memakai sprayer punggung ya. Itu isinya 20 atau 15 liter. Ini petani besar dia memakai drum 200 liter ya. Jadi nanti kita lihat dia pakai racun apa. Ini saya racunnya pakai daponil dia untuk kloteronil. Kemudian dia pakai apa lagi nih? Dia ke Zambro fungisida ya. Kemudian dia pakai lantis, ini perekat ya. Nah, itu beberapa jenis fungisida yang dia pakai ya. Nah, karena sekarang musim hujan, jadi fokus dia dengan fungisida dalam mengendalikan hama dan penyakitnya. Nah, tapi di luar setelah ini mungkin dia memakai inseksida atau fungisida lain. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan petaninya. Nah, biar kita bisa belajar bagaimana petani ini bisa sukses menanam cabai rawit atau cabai inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bisa dibuka itu Pak, maskernya lebih jelas Bapak. Iya. Maskernya ya. Bapak namanya siapa ya Pak? Pak Sukardi. Pak Sukardi. Ya. Panggilan Pak Ampar. Pak Ampar. Ya. Ini lokasi di mana nih Pak? Kampung Cijeruk, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang. Kampung Cijeruk, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang. Kecamatan Cikajang, Garut, Ya. Jawa Barat ya Pak? Barat. Jawa Barat ya. Bapak jadi petani ini berapa lama Pak? Udah hampir sekitar 15 tahunan lah. 15 tahun. Ya. Tanaman apa aja yang Bapak tanam itu kalau 15 tahun itu? Kentang, cabai, tomat, kubis lah, apa-apa aja. Jadi yang utama itu apa? Yang utama kentang sama cabai. Cabai. Jadi kentang sama cabai utama itu. Cabai itu cabai apa yang biasa Bapak tanam? Kalau cabai biasa saya tanam cabai yang seperti ini, cabai rawit sama cabai keriting. Nah, ini cabai rawit ini kan cabai apa namanya Pak? Kalau ini cabai rawit Namanya inul nih. ya inul. Nah, ini Bapak udah berapa umur ini Pak? Udah hampir maju satu tahun lah, 1 tahun. 1 tahun nih. Ya. Masya Allah. Udah berapa kali panen Pak kalau hitung ini? Udah agak lupa lah, agak berapa lah. Sekitar udah sampai 10 kali. Setiap panen berapa frekuensinya, berapa jaraknya setiap panen? 1 minggu 1 kali panen. Nah, mau 1 minggu 1 kali panen, 1 bulan kan 4 kali panen tuh. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya kalau kita bicara masalah umur kan 1 tahun nih. Umur berapa Bapak mulai panen? Umur sekitar mulai panen sekitar bulan berapa lah? Bulan 5 aja lah, bulan 5. Bulan 5. Umur berapa bulan tuh? Umur 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan berarti kalau seandainya Bapak 6 bulan, sekarang kan udah 1 tahun. Berarti kan Bapak panen sudah 6 bulan tuh. Ya, Kalau udah 6 ya. bulan kan? Ya. Kalau 1 bulannya Bapak panen 4 kali, berarti Bapak panen sudah 24 kali ini panen. Ya, ya perhitungan saya lah. Oh, ya. Gitu gak dihitung itu. 24 kali panen ya. Ya. Nah, 1 kali panen tuh berapa Bapak dapat? Kalau kemarin 3 karung sekali panen. ya. Rata-rata berapa karung rata-rata?
Rata-rata sekitar ya lah dua karung. Dua karung ya. Iya. Kalau kita kilo kan, satu karung itu berapa kilo? Kalau ngisinya bagus ada yang 40. Kemudian Kalau nggak bagus kilo 8 lah, 37. nah kita anggap kilo. rata-rata lah, kita anggap 40 per kilo isinya. Iya. Nah itu Bapak panennya sudah dua, kan ada panen 3, ada 2, kita ambil 2 aja rata-rata ya. Iya. 2 kali. Itu mulai panen berapa? Mulai panen umur berapa dapat karung-karungan? Kalau mulai banyak, perkiraan saya dari panen 5 kali, 6 kali gitu. Oh, baru itu dapat 3 karung, Ya, 2 karung tuh. 5 kali. Itu kan Bapak berarti sudah 24 kali, berarti yang sebelumnya itu Bapak panen cuma 20 kilo, 50 kilo paling banyak gitu ya. Nah, 10. nah ini kalau kita lihat kan ini sudah 1 tahun nih Pak. Berapa tahun Pak ini sampai selesai nanti berapa lama nih? Kalau cabai gini asal enggak enggak layu, pasti tumbuh. Ya itu berapa lama itu kalau kita bicara gitu, tumbuh lagi itu berapa lama? Ada yang nyampe sampai 2 tahun kalau enggak layu itulah. Kalau tidak layu sampai 2 tahun. Iya. Oh, Masya Allah ya. Nah ini luasnya berapa sih Pak nih Pak? Ini kalau luasnya perkiraan 2 patok setengah lah, 2 patok setengah. Yang ini 2 patok setengah itu kalau kita bicara, kalau 1 hektar bicara berapa patok? 25 Dua- patok. Kalau hitung-hitung modalnya Bapak berapa modal nih? Modal Bapak yang 2,5 patok ini? Kalau modal lah gak terhitung itulah. Ya berapa estimasinya kan Bapak itu nih, bibit berapa, pupuk berapa gitu? Tebak-tebakan lah. Nah, Ya. estimasi. Sekitar dari pemupukan, penanaman sampai pengobatan lah, perkiraan saya keluar perkiraan 15 lah. 200 juta itu. Nah, berarti secara hitung-hitungan itu Bapak untung nanam cabai ini ya? Cabai Ya ini kalau harga sekarang mah, kalau harga Nah, jatuh, harga berapa Pak jual? kalau kemarin 41 Wih, 41.000. ya. Nah, kalau sebelumnya? Ada yang 35, ada yang 45, ada yang 48, 35 sampai ada yang 25 gitulah. Ini kalau kita bicara rata-rata 30.000 dapat. Ya 30.000. 30.000 lumayan itu ya. Ya. Pak, kemudian Pak, Bapak tadi saya lihat spray itu. Bapak pakai racun apa sih Pak spraynya? Kalau saya penyemprotan tergantung situasi di lapangan itu. Kalau di lapangannya bagus lah, Nah, cukup ada konil manukosep itu. kalau bagus cukup mengkonil mengkosep. Ya Ada- konil. Kemudian kalau kurang bagus, Ya kalau ada serangan kurang bagus seperti antraknosa, nah. ya kadang-kadang bendas turun. Oh, gitu. kalau ada antraknos Iya. atau patek itu, Bapak pakai bendas. Ya Pak, bendas, akrobat lah, apal gitulah. Oke. Iya. Nah, itu aja. Kalau hamanya apa yang utama di sini, Bapak? Kalau hama yang sekarang trip, kalau yang karena trip. karena Nah, tanaman cabai trip, nah. terus antraknos, Nah, ini penyakit, kita bicara hama. Kalau antraknos kan penyakit hama. Hama trip, apa lagi hamanya? Ulat apa itu? Ulat bor atau ulat daun apa? Ulat apa? ulat bor biasa. Ulat bor. Nah, kemudian apa lagi yang lain? Kalau hama Lalat buah ada nggak? Lalat buah? ada. Jadi Ada lalat buah. trips, Ulat bor, lalat bibit, buah, lalat buah, apa lagi yang lain? Udah. hama Ya hama, itu aja. itu aja. Itu 3 itu. Ya. Jadi kalau penyakitnya yang menonjol itu antraknos ya, Ya. atau patek itu. Jadi Ya. kalau hamanya trips, Virus sekarang virus kuning. Nah, itu kalau virus kuning itu Pak, itu penyebabnya ini virus kuning ini penyebabnya ada itu Pak, ada trips. ya. Ada trips atau kutu daun atau apa namanya? Nah, dia menyerang, nanti dia menularkan virus Pak. Kuning, ya. Nah, untuk itu hama itu Bapak, untuk hama pakai apa Bapak tadi? Kalau hama, kalau yang biasa pakai
abamectin. Abamectin cocok itu untuk membunuh ulat ini. Ya, Membunuh apa namanya? Trips, daun, apalagi yang lain? seperti golongan endur. Endurs. Kemudian apalagi? Ya udah. Itu aplikasinya berapa kali itu kalau bicara bendas, bicara masalah abamectin, mancozeb, protalonil tadi itu Bapak aplikasinya berapa kali seminggu? Dari aplikasi ya saya menurut pengalaman saya tinggal situasi di lapangan. Oh, oke. Ya. Nah kalau situasi kurang bagus berapa kali tuh? Kalau kurang bagus ya kadang-kadang biasa 1 minggu sekali semprot, turun dari 1 minggu. Oh, kurang. Cuma 4 hari udah Oke. semprot lagi. Kalau gitu. kalau kondisinya bagus, Kalau kondisi bagus biasa disemprot 1 minggu sekali. seminggu sekali. Iya. Oh, gitu ceritanya tuh. Sekali. Nah, ini berarti Bapak dari oke, ini selesai ya kalau masalah hama penyakit ya. Pupuk Bapak kan udah satu setahun umur ini. Bapak pupuk apa Bapak berikan ke tanaman Bapak ini? Kalau pupuk kandang saya beri. Pupuk kandang berapa untuk 2,5 tumbak ini berapa itu? Berapa ton? Biasa kalau ini saya kasih 100 lah, 100 karung. 100 karung, satu karung isi berapa kilo tuh? 40-35 lah. Oh, jadi 4 ton Bapak pakai untuk ini ya. Ya, Nah, itu pupuk kandang. Kemudian pupuk apa lagi? pupuk kimia Kimia apa yang Bapak pakai? seperti SP, DS, ZATS, kemudian ya MPK juga, NPK, HCl, KCL, ya, kemudian seperti boron itu. oh, boron. Ya, Udah tuh nggak ada lagi yang lain. udah Nah, ada. kemudian kalau si NPK itu Bapak pakai di apa, dikocor apa ditabur? Ditabur. Oh, jadi NPK, TS, KCL, boron. Ya, Itu Bapak tabur tuh. ya tabur. Nah, berapa habis ini untuk yang 2,5 tumbak ini? Habis NPK berapa kilo? paling-paling lah. Dugi ti awal dugi ke akhir atau aku mah Pak? Iya kan Bapak pupuk berapa kali? Ini udah 2 kali. 2 kali pupuk. Yang Iya. pertama berapa Bapak kasih? Yang pertama kimia. Nah, Kimia kasih saya 1 kintal lah. 1 kintal untuk semua Ya, ini. ya. Nah, 1 kintal apa aja isi itu? Ya set ATS. Berapa? Set A berapa? Misalnya ZA na saya kasih 30 kilo. 30 kilo. SP na saya kasih SP? 70 sampai 60 kilo. Berarti 2 macam. Iya. Oke. Jadi untuk pertama pakai itu ZA sama TS 30 kilo sama 70 kilo. Iya. Nah, itu yang KCL sama boron sama NPK kapan? Nah, kapan makanya? Kan tadi kan cuma 2 macam itu. Iya, dipakai saya udah ngawitan ini bubuah Yang mana? yang KCL, Oh, boron gitu. Ini KCL, boron sama apa lagi tuh? NPK. NPK itu pakai ketika dia mulai berbuah. Iya, iya. Oh, jadi pupuk Bapak berapa kali itu hitungannya? Ini baru 2 kali. 2 kali tuh. Iya. Masa Allah. Baru 2 kali. Ini karena ditebar ini ta. Ah. Pupuk kandangnya saya tebar di samping aja lah, ada kayu. Oke deh. Berarti pupuknya Bapak nggak mupuk sekali 3 bulan, sekali 6 bulan gitu enggak gitu ya? Enggak. Berarti 2 kali mupuk nih. Kalau terlalu banyak lah dipowerkan gitu, yang ininya mati. Oh. Mati. Iya. Berarti pupuk itu aja ya. Cuma makai 2 kali. Iya. Kalau kebanyakan pupuk mati betunya. Iya. Mati, ada yang udah iya. Ya gitulah aku mah terkiatin gitu. Oh. Sama Tadi pakai tadi kan yang kedua tuh Bapak pakai KCL, NPK sama boron, itu berapa jumlahnya? sekitar 70 kilo lah. 70 kilo. Nah, KCL berapa? KCL saya kasih 20 kilo. 20 kilo. Kemudian NPK? NPK 30. 30. Iya. Jadi 30 udah 70. 70 20 na yaitu boron. Berarti 100 dong? Iya. Oh, 100 juga 1 kuintal. Enggak, 70 kilo. Nah, ini mau KCL 20. KCL 20. Teras MPK na NPK 30. 30. 50. Teras eta boron 20. Udah 70. Iya, 70. Oh, jadi tadi apa namanya? KCL 20, NPK 30, Iya. boron 20. Iya. Itu betulnya 70. Iya.
Nah itu dipakai setelah dia mulai berbuah. Ya, mulai panen lah, mulai Panen. panen. Ini setelah itu nggak pupuk lagi nih. Enggak. Kapan pupuk lagi? Nggak ada. Tinggal kegiatan iya we tanaman, penginten. Hmm. Berbunga lagi ya saya pasti kasih lagi. Oh, kalau dia berbunga lagi kayak Iya. gini kan berbunga nih. Iya. Ini kan Pak Balik ini berbunga nih. Nah, yang ditakutan begini Pak, ini ya. Yang ini takuti petani ya. Oh, ini kalau seandainya seperti ini busuk batang itu ya. Iya. Tuh. Nah, itu kan bukan karena pupuk Pak, itu karena penyakit kan. Iya, penyakit. Jadi kalau udah berbunga seperti ini, Bapak pupuk lagi nih. Ya. Tanam kan lama. Ya, udah yang Itu jumlah kalau sudah berbunga itu pupuknya berapa lagi? 70 lagi. ya tergantung. Oh, jadi kalau sudah berbunga itu yang 70 tadi ya. Iya. Oh, iyalah. Kemudian sukses ya, Pak. Amin, amin. Bapak udah melatih anak Bapak dia satu orang. Iya. Kemudian ada penerusnya. Ya. Pak siapa tadi namanya, Pak? Pak Supardi lah. Pak Supardi ya. Nah, makasih banyak Pak Supardi. Ini nih Pak, Terus. Pak Supardi ini mau tanya nih dia. Nah, ini Pak, ini dia jawab Pak. Bapak tanya Pak, tanya ke dia Pak. Iya Pak, kalau saya tani tanya ya ke perusahaan supaya bikin obat layu. Ini sama ke tanaman. Terus Virus kuning. ya Kalau virus kuning mah itu bisa dari trip, tungau sama kutu daun Pak. Jadi si tripnya itu jadi apa namanya? Vektor. Pembawa virus ya, vektor. Pembawa virus jadinya nantinya jadi timbul virus kuning gitu. Keriting kuning. Itu kuning itu namanya itu. Keriting kuning. Ya. Yang penting pas ini daun kelihatan keriting terus di bawahnya ada kutu daun ya. Kalau trip biasanya kan di bunga Pak, kalau di cabai itu. Dan nanti dilihat jadi hemat waktu, hemat obat tepat guna gitu, tepat sasaran. Jadi sebelum nyemprot itu kita lihat apa aja hamanya, penyakitnya, jadi nggak buang-buang uang gitu. Jadi penyakit kuning itu ya Pak, virus kuning itu, virus kuning, virus keriting namanya sama orang. Itu penyebabnya itu di daunnya itu dihisap oleh si kutu daun. Ada trip, ada apit, ada kutu kebul. Nanti dia gigit itu dia meninggalkan virus. Nah, jadi kalau bawa biarkan, nah dia bukan sekarang nih, besok minggu lagi dia mulai kuning seperti ini. Jadi kalau cara membasminya Bapak pakai abamectin ya. Nah, kita punya ada Tridamek, ada Abaten ya. Nah, satu lagi yang Bapak tadi apa Pak? Layu sepertinya lah jamur gitu. Layu sebuah batang mati. Apa tuh? Semua batang mati. Layu. Ya layu. Sari. Nah, ini Pak, ini kalau ini rayap yang ini Pak. Layu. Nah, ini layu nih. Ini layu. Nah, ini Pak, Nah, Pak, ini saya kasih tahu Bapak ya. Ini layu ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu layu disebabkan oleh kalau kocor. Petani bisa kocor nih. Iya. Nah, itu konsentrasi terlalu tinggi, mati akarnya. Itu pertama. Yang kedua itu disebabkan oleh bakteri Pak. Bakteri itu mulai dari atas dia. Dari atas masuk ke bawah, mati dia pelan-pelan Pak. Dari atas nih ke bawah, itu bakteri. Kemudian satu lagi itu layu oleh jamur, pitium namanya, mulai dari bawah. Ya. Nah, mati itu. Kalau dia sudah terserang, dia tidak bisa diobat. Nah, cara Bapak itu kalau dia mulai ada serangan ringan Pak. Nah, Bapak itu ambil 3 fungisida. Itu namanya Trilaksil, Bendas, sama Trikur. 3 tuh, ya. Kalau Bapak namanya metalaksil ya, karbendazim, metalaksil sama tebuconazol. Kalau Bendas tidak ada, Bapak pakai Bendas Plus. Plus tiram tuh. Nah, dia itu. Nah, itu Bapak masing-masing 1 gram. 1 gram Bapak masukkan ke 1 liter air. Kalau Bapak punya drum 200 liter air, Bapak kocor Pak, di mana yang tanaman sakit tuh. Nah, Bapak kocor itu. Nah, tapi kalau sudah terserang layu seperti ini nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nanti mulai nggak ada gejala, Bapak langsung kocor tuh sekali seminggu. Nah, kalau Bapak mau selamat semua, Bapak kocor semua. Nah, aman tuh. Ya, tapi bukan di daun Pak, masuk di akar. Di akar. Dia di akar itu. Dia kan nanti menyerap tuh, bisa sekaligus mengatasi mudah-mudahan bakterinya. Ya Pak ya. Yang terakhir.